Halo, saya Betty dari Help. Kami mengerti bahwa banyak dari Anda yang menerima permintaan dari para teman dan sanak keluarga untuk membantu mereka secara keuangan. Tetapi mengerti tentang konsekuensi dari meminjamkan dan meminjam uang dengan aman adalah penting. Dalam web seminar ini, kami akan memberikan Anda beberapa tips agar Anda dapat memastikan bahwa uang Anda terlindungi dan Anda akhirnya tidak berhutang. Kami akan memberikan banyak informasi. Maka seperti biasa, kami telah menyiapkan daftar periksa yang kami harap dapat bermanfaat untuk Anda. Ada saat-saat tertentu di mana pinjaman sangatlah dibutuhkan. Tetapi pastikan bahwa Anda memiliki alasan yang jelas atas pinjaman tersebut. Contohnya, membayar uang sekolah atau tagihan medis darurat. Ketika mengambil pinjaman, ada 2 poin dasar yang Anda harus ketahui. Pertama-tama, dalam hukum Hong Kong, suku bunga yang lebih dari 60% per tahun adalah melanggar hukum. Dan kedua, pemberi pinjaman diizinkan untuk membebankan suku bunga sebanyak 48% sampai dengan 60% per tahun jika mereka dapat membenarkan bahwa peminjam adalah beresiko tinggi, tetapi 48% per tahun adalah tarif umum yang dikenakan. Anda harus memastikan bahwa Anda mengerti apakah suku bunga yang dibebankan kepada Anda dibayarkan per minggu, per bulan, atau per tahun, karena secara keseluruhan tidak dapat melebihi 60% per tahun. Anda harus mencari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dan bertanya kepada mereka mengenai perjanjian pinjaman untuk memastikan bahwa Anda mengerti sepenuhnya. Anda harus mencari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dan bertanya kepada mereka mengenai perjanjian pinjaman untuk memastikan bahwa Anda mengerti sepenuhnya. Anda dapat mencari informasi atas pemberi pinjaman uang berreputasi dan berlisensi di situs web pendaftaran perusahaan. Dan akhir kata, selalu dapatkan salinan perjanjian pinjaman. Kami sekarang akan membicarakan akan apa yang pemberi pinjaman di Hong Kong dapat lakukan dan tidak dapat lakukan. Adalah pelanggaran hukum jika pemberi pinjaman membebankan bunga berganda. Apa yang kami maksudkan adalah pastikan bahwa semua suku bunga yang dibebankan hanya pada jumlah pinjaman awal Anda untuk setiap tahunnya. Dan pemberi pinjaman tidak mencoba untuk membebankan biaya tambahan kepada Anda dengan membebankan suku bunga atas suku bunga tersebut. Kami akan memberikan contoh hal tersebut pada gambaran berikut ini. Adalah pelanggaran hukum jika pemberi pinjaman membebankan biaya atau suku bunga yang lebih tinggi atas pembayaran yang terlambat atau jika Anda tidak dapat membayar. Yang kami maksudkan adalah jika Anda tidak membayar dengan penuh atau hanya membayar sebagian dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Adalah pelanggaran hukum jika pemberi pinjaman membebankan biaya untuk memproses pinjaman Anda. Adalah pelanggaran hukum jika pemberi pinjaman meminta Anda untuk membuka rekening tabungan. Anda berhak atas sebuah salinan dari perjanjian pinjaman dan jika pemberi pinjaman tidak memberikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permintaan tertulis dari Anda, pinjaman mungkin tidak akan terlaksana, tergantung dari kapan Anda memintanya. Pemberi pinjaman juga harus memberikan jadwal pembayaran yang diperbarui kepada Anda. Kapan saja Anda dapat melunasi pinjaman Anda lebih awal
Tetapi Anda tetap harus membayar suku bunga atau keseluruhan periode peminjaman. Anda dapat memberikan alamat majikan Anda kepada pemberi pinjaman, tetapi tidak nomor ponsel majikan karena hal ini adalah melanggar hak privasi dari majikan. Pemberi pinjaman tidak boleh meminta atau menyimpan paspor Anda, kartu identitas Hong Kong, foto-foto Anda atau keluarga Anda, detail rekening tabungan atau lain-lainnya sebagai jaminan. Terkadang pemberi pinjaman menelpon Anda atau majikan Anda sampai sebanyak 20-30 kali sehari untuk melecehkan Anda dan memastikan bahwa Anda membuat pembayaran. Anda harus mencari bantuan nasihat dari HELP atau konsulat akan hal ini. Tetapi pada saat yang sama, catatlah tindakan-tindakan dari pemberi pinjaman tersebut. Kami pikir bahwa poin-poin ini adalah penting, maka kami hanya akan merekap secara singkat di gambaran berikutnya. Kami tahu bahwa banyak dari Anda yang meminjam atau meminjamkan uang kepada para teman. Kami akan memberikan beberapa tips akan bagaimana cara melindungi diri Anda dan uang Anda jika hal ini terjadi pada Anda. Jika Anda bersetuju untuk meminjam atau meminjamkan dari seorang teman, walaupun hal ini dengan alasan yang baik, hal ini disebut pinjaman tanpa jaminan dan tidak ada di antara kalian yang memiliki kewajiban untuk membayarkannya kembali. Untuk melindungi kepentingan Anda harus menuliskan apa yang Anda berdua telah sepakati. Informasi berguna yang dapat disertakan dalam perjanjian informal Anda akan ditunjukkan dalam gambaran berikut. Anda tidak dapat membebankan suku bunga atas pinjaman ini karena Anda bukanlah seorang pemberi pinjaman terdaftar. Anda harus menyiapkan buku terpisah yang merincikan pembayaran apapun dan kedua belah pihak menandatanganinya untuk memastikan catatan yang lengkap. Dengan dokumen tertulis ini, Anda mungkin dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kembali uang Anda melalui pengadilan jika teman Anda tidak dapat membayar Anda. Apabila Anda tidak mempunyai bukti bahwa Anda pernah meminjamkan atau meminjam uang dan oleh karena itu Anda tidak memiliki hak hukum atas uang yang akan dikembalikan. Dalam kasus lainnya, teman Anda mungkin akan meminta Anda untuk menjadi penjamin pinjaman mereka. Permasalahannya adalah jika teman Anda tidak dapat melakukan pembayaran lagi, Anda akan bertanggung jawab secara hukum untuk membuat pembayaran tersebut. Selalu minta salinan dari perjanjian yang mana adalah hak Anda sebagai seorang penjamin. Terkadang orang diminta untuk menyaksikan penandatanganan teman dan tanpa sepengetahuan menjadi seorang penjamin. Pastikan bahwa Anda mengetahui secara jelas akan apa yang Anda tanda tangani dan jangan menjadi seorang penjamin secara tidak sengaja dan terkecuali jika Anda menyetujuinya. Adalah kebiasaan yang baik jika untuk meminta salinan perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman. Dan akhirnya, hati-hati dengan penipuan. Ada banyak di internet yang menawarkan uang kepada Anda atau menyatakan bahwa Anda memenangi sebuah hadiah. Orang-orang ini sangatlah pintar dan sangat gampang untuk mempercayai mereka, tetapi Anda bisa kehilangan semua uang Anda dan bank-bank tidak selalu berkewajiban untuk mengembalikan uang Anda yang telah diambil dari rekening Anda. Jadi jangan bagikan detail bank Anda dengan siapapun. Ada juga saat-saat di mana penipu meminta untuk menggunakan rekening bank Anda untuk mentransfer uang masuk
dan kemudian keluar ke rekening bank lain. Hal ini mungkin terlihat seperti hal sepele dan mungkin datang dari teman atau pacar sehingga Anda menyetujuinya begitu saja. Tetapi hal ini sangatlah serius karena Anda bisa didakwa dengan pencucian uang walaupun Anda tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Anda mungkin juga didekati oleh perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi atau menjual produk-produk atas nama perusahaan untuk mendapatkan bagian keuntungannya. Hal ini dikenal sebagai penipuan multi-level marketing. Berhati-hatilah dengan usaha bisnis atau usaha apapun yang menjanjikan keuntungan besar dengan sedikit kerja dan Anda mungkin akan dianggap melanggar visa kerja Anda, yang melarang Anda untuk mengambil pekerjaan yang dibayar ataupun tidak dibayar. Jika Anda butuh bantuan, ada kursus-kursus yang Anda bisa ikutin dengan badan amal seperti Enrich yang menyediakan program belajar bagaimana mengelola keuangan Anda dan mendeteksi penipuan. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi HELP lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendatangi kantor HELP selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar yang akan datang.